Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikmari Pisudrajat dengan nomor induk mahasiswa 41224231103353. Saya dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang telah saya jalankan di suatu perusahaan dengan judul Optimalisasi Administrasi Pergudangan dan Purchasing dalam meningkatkan efisiensi operasional pada distributor atap PT Indocipta Selangit. Administrasi pergudangan adalah pihak yang memiliki serangkaian tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan dan manajemen gudang, lalu mengelola dan mencatat semua aktivitas rutin yang terjadi di sebuah gudang. Contohnya seperti pengelolaan stok, pengelolaan data, penyimpanan, pengiriman, dan penerimaan barang. Selain itu juga, bagian administrasi pergudangan ini bertugas untuk memastikan bahwa kualitas dan jumlah barang yang masuk dan keluar itu sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Administrasi pergudangan ini juga bertujuan untuk memastikan pergudangan berjalan dengan efisien dan efektif. Lalu purchasing. Purchasing adalah proses pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan atau produk mereka. Dalam era digital, teknologi informasi sering digunakan dalam suatu perusahaan untuk memanfaatkan dan meningkatkan suatu operasional. Salah satunya di perusahaan PT Indocipta Selangit yang memanfaatkan sistem informasi administrasi otomatis, salah satunya yaitu purchasing, seperti purchase order, delivery order, surat jalan, invoice, dan lainnya. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data pergudangan. Di sini ada sejarah PT Indocipta Selangit. PT Indocipta Selangit ini berdiri sejak tahun 2020. Perusahaan ini berfokus di bidang distributor atap bangunan yang dimana menyediakan berbagai jenis keperluan atap rumah atau bangunan. Visi dan misi perusahaan. Visinya meningkatkan kenyamanan dan keamanan bangunan dengan menyediakan atap yang berkualitas dan mengunggulkan pelayanan. Sedangkan untuk misinya menyediakan produk atap yang berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang cepat dan ramah dan mengembangkan jaringan distribusi yang luas dan efektif. Struktur organisasi perusahaan di PT Indocipta Selangit ini memiliki 1 staf administrasi pergudangan, 3 sales, 1 karyawan gudang, dan 1 supir pengiriman. Semuanya bekerja sesuai job description-nya, namun karena kurang karyawan di bagian administrasi pergudangan, jadi yang menanggung lebih banyak adalah staf administrasi pergudangan. Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan selama 3 bulan lebih ini, dapat dilihat perusahaan ini masih memiliki sedikit karyawan, baik di bagian administrasi pergudangan maupun di bagian gudang. Hal ini merupakan suatu tugas yang harus dijalankan oleh perusahaan untuk karyawan yang tetap bekerja optimal walaupun karyawannya hanya sedikit. Namun, di tahun ini perusahaan memiliki planning atau rencana untuk menambah karyawan baru dan fasilitas tambahan untuk karyawan yang bekerja. Dengan begitu, maka perusahaan senantiasa akan lebih maju dan berjalan dengan optimal jika ada karyawan baru sehingga menjadi jalan efektif dan efisien. Jika omset perusahaan naik, maka perusahaan suka merayakan dan memberikan reward untuk rekan-rekan dan karyawannya, contohnya seperti adanya bonus gaji karyawan sampai merayakan acara family gathering yang bertemakan teamwork makes the dream work. Dalam pengirimannya, perusahaan ini memiliki supir yang handal sehingga dalam proses pengiriman barang aman dan tidak mengecewakan pelanggan.
jam operasional kerja di PT Indo Cipta Selangit dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, itu jam operasionalnya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Namun untuk jam istirahatnya itu fleksibel. Sedangkan untuk hari Sabtunya kita di sana jam operasionalnya mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Namun untuk jam istirahatnya juga sama, tetap fleksibel. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian atau kegiatan magang di sana, saya ada di posisi staf administrasi pergudangan, yang dimana saya di sana menjalankan suatu tugas-tugas di perusahaan tersebut dengan adanya tugas purchasing, yaitu dalam membuat purchase order atau PO dan delivery order atau DO. Tugas sales invoice yang dimana membuat surat jalan dan faktur pembelian barang, dan yang terakhir tugas inventory yang dimana dalam membuat kas besar kecil dan stock of name. Dalam membuat purchase order dan delivery order, tahap pertama menunggu adanya orderan masuk baik dari sales maupun dari konsumen. Tahap kedua membuat purchase order yang saya kerjakan di sistem perusahaan. Tahap ketiga, setelah selesai membuat purchase order, maka membuat delivery order di atas kertas. Dan tahap terakhir yang keempat, lalu hasilnya itu dilaporkan dan dikirimkan ke bagian atasannya. Lalu kita ke sales invoice yang dimana setelah mengolah purchase order dan delivery order tadi, maka langkah selanjutnya adalah dengan pembuatan surat jalan sesuai dengan alamat yang dituju dan akan dikirimkan oleh bagian supir pengiriman, serta faktur pembelian barang akan diberikan dan disimpan setelah pembayaran selesai. Menyusun dan mengarsipkan dokumen atau surat dengan sistem per bulan dan per sub bagiannya. Dokumen-dokumen perusahaan ini disusun dan diarsipkan dengan rapi sesuai dengan sistem per bulan dan per sub bagiannya. Ini memudahkan karyawan untuk mengambil dokumen tersebut jika suatu saat nanti dibutuhkan, dan pengarsipan perusahaan ini indah untuk dilihat karena rapi. Dan ini juga dilakukan per bulannya agar dokumen ini tidak menumpuk dan berceceran di meja. Mendata stock of name, dari mengecek, menghitung, dan mengetahui barang masuk dan keluar. Selain tugas-tugas tadi, tugas mendata stok of name gudang juga merupakan hal yang sangat penting agar mengetahui persediaan barang dan jumlahnya, baik barang masuk maupun barang keluar. Jika tidak adanya data stok of name, maka orderan dan tugas lainnya itu tidak akan berjalan. Untuk tugas pendataan stok of name gudang, yaitu yang pertama menghitung jumlah barang per kategori, yang kedua itu menentukan waktu dan tanggal stok of name-nya, yang ketiga menghitung nilai total inventory, yang keempat menghitung jumlah barang secara fisik, yang kelima memeriksa kondisi barang, baik itu ada barang yang rusak dan barang yang sempurna atau barang yang baik yang masih bagus. Yang keenam, mengidentifikasi barang yang hilang ataupun rusak. Yang ketujuh, memeriksa kesesuaian dengan data inventory. Yang kedelapan, membuat laporan stock of name gudang. Itu dilakukan selama 1 bulan sekali atau di akhir bulannya. Pasti ada yang namanya stock of name gudang dalam penelitian yang telah saya lakukan waktu melaksanakan magang kemarin. Yang kesembilan, mengupdate data inventory, dan yang terakhir yang ke-10 adalah mengarsipkan dokumen stock of name. Analisis permasalahannya, pergudangan tidak jauh dari definisi penyimpanan barang, namun ternyata pergudangan ini memiliki peran penting, diantaranya administrasi pergudangan yang melibatkan pengelolaan aktivitas di gudang, mulai dari penerimaan barang, penyimpanan, pencatatan, hingga pengeluaran barang. Dan dalam perusahaan distributor ini, administrasi pergudangan harus memastikan stok barang yang tersedia sesuai permintaan pelanggan. Selain itu juga sistem informasi administrasi ini adalah salah satunya purchasing yang berfungsi untuk mengelola pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan, serta update sistem yang efektif dan efisien dalam mengelola data. Dan itu semua bisa berjalan dengan lancar dan optimal. Kesimpulan dalam penelitian yang telah saya lakukan di perusahaan PT Indo Cipta Selangit ini masih memiliki kendala.
mulai dari sumber daya manusia yang terbatas atau kurangnya karyawan, terutama di bagian administrasi pergudangan. Dan bisa kita lihat sekilas ya tadi, bahwasanya struktur organisasi di perusahaan PT Indo Cipta Selangit ini hanya memiliki satu staf administrasi pergudangan, dan itu pun juga semuanya dihandle oleh bagian staf administrasinya, mulai dari persediaan pembuatan surat jalan dan lain-lain, itu semuanya dihandle oleh staf administrasi. Selain itu mengenai keuangannya, faktur pembeliannya, dan itu bisa mengakibatkan karyawan tersebut mengalami banyak menunda tugasnya karena hampir semua dihandle, dan ini akan mengakibatkan ketidakfokusan terhadap job description-nya. Dan selain itu, sistem informasi administrasinya itu juga belum optimal. Kalau saya lihat waktu saya magang waktu itu ya, saya lihat memang belum optimal karena masih ada yang dikerjakan secara manual gitu, dengan mengandalkan pencatatan spreadsheet atau di Excel gitu, atau dokumen fisik rentan terhadap kesalahan manusia atau human error seperti kesalahan input data, kehilangan dokumen, atau keterlambatan dalam pembaharuan informasi stok. Dan hal tersebut akan menyebabkan proses pencatatan menjadi lambat dan tidak akurat, baik di tingkat pergudangan maupun di tingkat purchasing. Untuk rekomendasinya, sebaiknya perusahaan menambahkan karyawan baru, karena hal ini memungkinkan karyawan yang sebelumnya dapat bekerja dengan fokus di job description-nya dan tidak merasa terbebani, serta adanya pembaharuan sistem administrasi yang efektif dan efisien agar dapat dengan cepat melaksanakan semua tugas dengan optimal dan tidak menimbulkan hasil yang tidak sinkron. Dan jika tidak dikerjakan secara manual, maka akan lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan kerjanya. Dan yang terakhir, di sini ada refleksi diri. Dalam kegiatan penelitian ini, saya banyak mendapatkan ilmu dan juga pengalaman baru di perusahaan PT Indo Cipta Selangit, khususnya di bagian staf administrasi pergudangan, baik dari segi soft skill maupun dari segi hard skill. Untuk segi hard skill sendiri, saya jadi tahu proses penyuratan mulai dari mempelajari bidang komputer atau software yang digunakan di perusahaan untuk menginput data dalam mengerjakan tugas yang diberikan, seperti apa yang telah saya jelaskan tadi dalam pembuatan sales invoice maupun surat jalan, inventory, serta mengurus stok barang masuk dan keluar. Sedangkan untuk segi soft skillnya, saya memiliki pemahaman tentang profesi yang dijalankan, menumbuhkan rasa percaya diri, memperluas koneksi pekerjaan, komunikasi dan koordinasi antar sesama dengan satu dan yang lainnya. Selain itu juga saya belajar banyak dari pengalaman yang telah saya selesaikan ini dalam mengerjakan tugas magang yang berjalan selama 3 bulan lebih di PT Indo Cipta Selangit ini. Dan juga selain itu, sikap dan perilaku yang harus diperbaiki guna terjun ke dunia kerja nanti yang harus saya lakukan dan kembangkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai optimalisasi administrasi pergudangan dan purchasing dalam meningkatkan efisiensi operasional pada distributor atap PT Indo Cipta Selangit. Sebelumnya, di sini saya ingin berterima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MMCHRA selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Ibu Dr. Haja Wina Roswina SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Ibu Maria Luciana Yulianti SEMM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM selaku Ketua Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti,
Bapak Hangayomi Aji, SEMM, selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan magang ini sehingga dapat terselesaikan. Bapak Frans Junaedi, selaku CEO perusahaan PT Indocipta Selangit, Tria Mugni Agustiani, selaku supervisor di lapangan yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama magang. Karyawan-karyawan PT Indocipta Selangit yang bersedia membantu dan membagikan pengalamannya kepada saya selama magang, Bapak dan Ibu dosen reguler pagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan berlangsung. Dan yang terakhir, sahabat dan teman-teman mahasiswa atau mahasiswi manajemen Universitas Winaya Mukti Angkatan 2020 yang telah memberikan saran, dukungan, dan membantu saya dalam penyusunan laporan magang ini. Sekian, saya berharap bahwa hasil karya ini dapat memberi kontribusi yang positif dan bermanfaat bagi yang menonton video ini. Terima kasih.